Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Sadaqa Rasulun Nabiyul Habibul Karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Haqqul Yakin, khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Mu'minun di ayat 34 sedianya. Cuman untuk menyambungkan narasi, kita mulai saja dari ayat 33 yang diawali dengan kalimat wa qalal mala'u min qaumihil ladzina kafaru wa kadzdzabu. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis ta'lim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, amin, yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, hati yang lapang, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bibarakati mu'alif hadha tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan di surah Al-Mu'minun ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا. Yang perlu perhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah waqalal mala'u, jangan dibaca panjang ya laknya walaupun ada alifnya, karena di situ bukan alif sebenarnya tetapi hamzah. Alif itu terkena kesan dengan alif yang mati, sedangkan ini hidup. Nun mati ketemu qaf ikhfa, namun ikhfanya ikhfa abad, ikhfa jauh, sehingga suaranya suara ang. Kayaknya lebih depan ini, saya nengoknya capek. Ini posisinya ini ganti nih. Min qawmihi, biasanya mad silah, namun ini digagal menjadi mad silah karena kedepannya alif lamnya mati karena hamzah wasol ya, maka gagal menjadi mad silah. Jangan dibaca panjang, min qawmihi alladzi, jangan tidak jadi mad silah. Bacalah tanpa mad, min qawmihi alladzina kafaru wa kazzabu biliqa', mad wajib muttasil, biliqa'il akhirati wa asrafnahum fil hayatid dunya. Ma hadza illa basyarun mislukum, bukan mislukum tetapi mislukum yakulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Walain ata'tum basyara, mimati ketemu ba, ikhfa syafawi. Walain ata'tum basyaran mislakum innakum idzal la khasirun. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Hayhata hayhata lima tu'adun. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin. Bimab'usin bimab'usin. In huwa illa rajulun iftara. Tanwin mati karena tanwin pada dasarnya menurut hukum nahwu wa huwa nunun sakinatun talhaqul akhira lafdhan la khattan. Tanwin adalah nun mati yang ada di akhir kalimat, namun cuman ada bacaannya, la khattan, tidak ada tulisannya. Iftara fi'il madi sulasi mazid juga terbuat dari hamzah wasol, dan hamzah wasol itu pada dasarnya mati ketika terjepit. Maka yang mati ketemu yang mati tidak bisa
saling menghidupkan, maka terpaksa lamnya wa hurrika bil kasri arid li adli takhallusi min iltiqa'i sakinin rajulun niftara. Itu menurut grammar nahwu ya. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiban wa ma nahnu lahu bimu'minin. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
عظاما فإن sekali lagi. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan dijelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Ingat baik-baik, inilah liku-liku seorang rasul. Digunjing, dicaci, dimaki, dicibir, dihina, didina. Kita mulai dari ayat 32. Di ayat 32 Allah menjelaskan setelah meninggalnya Nabi Soleh, dan manusia dimusnahkan oleh Allah semuanya. Summa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Maka setelah itu Allah mengutus di antara generasi baru Nabi Soleh seorang Rasul yang bernama Hud. Makanya dalam susunannya Adam, Idris, Nuh, Adam, Idris, Nuh,
Hud, Soleh, berarti tentang Nabi Nuh tadi. Nah, setelah kemarin diceritakan kan Nabi Nuh itu dilanda dengan banjir bandang, kemudian sisanya kafir lagi dibasmi oleh Allah, sehingga Nabi Nuhnya juga wafat. Nah, setelah Nabi Nuh, generasi baru, Allah utus seorang Nabi yang bernama Hud. Hud pun mulai berdakwah, mulai ceramah. Apa kata Nabi Hud? Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairi. Sesungguhnya kalau kita menyembah, hanya menyembahlah kepada Allah saja, karena ma lakum min ilahin ghairu, tidak ada Tuhan bagi kita, bagi kalian selain Allah. Apalah tatakun, maka kalian jadilah orang yang bertakwa. Apa tanggapan mereka? Qalal mala'u min qaumi, berkatalah pemuka-pemuka yang kafir. Nggak tahu ya, tentangan bagi para nabi diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran beberapa kali pengulangan, dan ternyata ketika kita teliti kenapa cerita yang sama diulang di berbagai macam surah, bahkan berkali-kali, ternyata jawabannya adalah karena hal itu akan selalu berulang kali. Zaman Nabi Nuh terjadi begitu, di zaman Nabi Hud juga terjadi begitu, di zaman sekarang juga ternyata yang menentang kebenaran, yang menentang agama, rata-rata mereka al-mala'u. Maka Bapak jangan terlalu berharap di pengajian ini adanya Pak Lurah. Jangan, nggak usah ngarapin, nggak bisa. Jangankan lurah, RW udah nggak sempet ngaji. Nggak tahu RT masih ngaji nggak RT nih? Hah? Masih? Alhamdulillah, berarti RT soleh gitu. Rata-rata udah jadi RT aja udah nggak sempet ngaji, udah nggak ngaji. Karena udah kelompok mala'u min qaumihil ladzina kazzabu. Maka di berbagai macam PHBI ada peringatan Maulidan, kita ngarepin lurah hadir, udah nggak usah ngarepin, nggak usah. Yang penting mereka ngizinin aja, udah cukup ngizinin aja. Karena dari sononya begitu, Yang hadir di majelis taklim ya, yang begini. Malah itu ditandai dengan pemuka kaum wa atrafnahum fil hayati dunya. Mereka sengaja Allah pancing dengan kesenangan dunia, aina amnahum fil hayati dunya, pancing dengan kenikmatan dunia, usahanya sukses, bisnisnya lancar. Jadi alatnya sibuk karena ngurusin bisnis, ngurusin uang, ngurusin pekerjaan. Udah nggak sempet lagi ngaji, udah nggak sempet. Udah biarin, doain aja, mudah-mudahan selamat mereka dunia itu. Sehingga yang ngaji yang kelas begini, orang-orang pilihan aja yang mau ngaji, orang pilihan sulit kalau sudah bicara hidayah. Jangankan kita, Pak. Bukan apa-apanya Nabi Muhammad, pamannya aja nggak bisa. Sampai Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, minta Abu Thalib diberikan hidayah, sampai Allah bentak dengan kata-kata, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, jangan ngeluh, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, walaupun itu paman kamu.
sebagaimana terjadi kepada Nabi Nuh. Kan kemarin Nabi Nuh protes, ya Allah itu anak Kan'an, itu anakku. Kata Allah, diam, jangan bicara. Kan'an itu memang anakmu tapi bukan keluargamu. Jadi nggak usah, biarin aja. Ya. Itu Allah yang menjawab, bukan saya. Allah yang menjawab. Bahkan mereka mengatakan, walain ata'tum, wahai masyarakat, wahai rakyat, walain ata'tum, kalau kalian mengikuti Hud nih, kalau kalian mengikuti dengar kata-kata Hud, basyaron, mengikuti manusia mislakum semacam kalian, innakum idzan lakhasirun, pasti kalian akan rugi. Karena kata-kata Hud itu yang menjual kata-kata agama itu bohong, itu dusta, itu rekayasa, jangan dipercaya, kalian rugi sendiri nanti. Nah bahayanya mana manusia ini real kan. Tokoh agama jangankan Nabi lah, Ustadz Kiai berbicara dengan referensi Al-Quran, berbicara dengan referensi hadis, ijma ulama, qiyasul fuqaha, lengkap semua. Bicara di depan masyarakat itu jarang diperhatikan, jarang ditimbang. Bahkan menurut informasi, sampai khotib menyampaikan khotbah saja katanya masih ada jamaah yang tidur waktu khotib menyampaikan khotbah. Tapi alhamdulillah dia aku yakin kalau giliran saya nggak ada yang tidur, karena di dalam jas saya ini ada pointer, kalau tidur gua sorot pakai ini dari jauh. Ini jauh Pak. Tapi ada informasi, karena yang menyampaikan Ustadz walaupun berdasarkan ayat hadis dan sebagainya tetap tidur, minimal walaupun tidak tidur ya nggak dengar. Tapi beda kalau orang kaya yang ngomong, pejabat yang ngomong, nggak usah ada dalil dah. Bener apa enggak? Nih contohnya, saya ngaji di sini 1 jam dari maghrib sampai isya, wak capek. Datang Pak Lurah ngomong 5 menit, habis omongan saya. Ini mereka yang mengatakan ayat itu. Apakah Hud itu berjanji kepada kalian, annakum idamitum, sesungguhnya kalian idamitum, jika kalian sudah mati, wa kuntum turaban, dan jasad kalian sudah menyatu menjadi tanah, wa idhaman, dan tulang belulang, annakum, bahwa sesungguhnya kalian mukhrajun, akan dikeluarkan lagi, huwa khabaru annakumul ula wa annakum musanya taqidun laha lama tolal passu. Dengar-dengar kan Hud ngomong begini di hadapan kalian nanti ibadahlah waktu hidup, karena nanti setelah kalian mati kalian akan dihidupkan lagi, kalian akan dibangkitkan dari kubur. Konon katanya Hud itu ngomong ceramah seperti itu. Bener apa iya? Kata jamaahnya iya.
Bohong. Bohong itu Hud ngomong begitu bohong. Buktinya ada nggak orang yang sudah mati bangun lagi? Jamaahnya bilang, iya bener Pak Lurah ini, dengan baca amat ini, Hud ngaco ini, faktanya nggak ada yang bangun lagi. Hayhata hayhata, kata Malau, ucapan Hud itu jauh sekali, sasetnya, salahnya jauh. Hayhata, jauh sekali dari kebenaran. Apa yang diancamkan kepada kamu itu ismu fa'irin. Hayhata itu ismul fa'il bermakna masdarin, makna masdar ay ba'uda, jauh lima tu'adun, terhadap apa yang kalian janjikan, minil ikhraj, daripada dikeluarkan minal kubur, dari kubur. Tidak walam zaidah lilban. Fakta dan kenyataannya sampai sekarang tetangga kita yang mati, saudara-saudara kita yang mati, nggak ada yang keluar lagi kubur. Berarti itu Hud bohong. Oleh karena itu nikmati dunia, kata Malau nih, senang-senanglah di dunia. In hiya illa hayatud dunya, karena kehidupan itu tiada ada lain hanya kehidupan kita di dunia ini. Di dunia ini namutu wa nahya, kita mati dan hidup. Wa nahnu bimab'usin, dan kita tidak akan dibangkitkan lagi, tidak akan siksa kebangkitan, nggak ada itu, nggak ada. Bihayatina abnaina wa nahnu bimab'usin. Diterima oleh orang-orang yang suka memasang logika, memang logis. Sampai sekarang nggak ada yang dari kuburan balik lagi. Malau bertanya, kalian ngerti nggak apa yang saya bicarakan? Ya ngerti Pak Malau, ngerti. Oleh karena itu, in huwa, daun itu apa tadi daun ya? Hud itu in huwa amar rasul itu Hud itu illa rajulun iftara, hanyalah seseorang yang mengada-ngadakan kebohongan, iftara alallahi, atas nama Allah, padahal kadziban, padahal dia bohong, dia dusta. Dia cuma ngeprank kalian aja supaya menghormati. Paham gak sih kalian? Ya paham. Saya katakan sekali lagi, wa ma nahnu bimab'usin, kita tidak akan dibangkitkan lagi dari kubur. Mati mati aja, nggak ada. Makanya mumpung kita hidup di dunia, nikmati dunia, manfaatkan kehidupan ini. Dan ucapan ini sampai sekarang masih banyak yang mengucapkan nikmatilah kehidupan di dunia, karena hidup cuma satu kali. Buset. Jadi kalau ada yang mengatakan nikmatilah kehidupan dunia karena hidup itu cuma satu kali, itu kata-kata Malau. Apa Nabi Hud melawan? Apa Nabi Hud mendebat? Apa Nabi Hud protes? Tidak. Nabi Hud, sebagaimana yang saya sering sampaikan, kalau kita dicaci, dimaki, dihina, didina sama seseorang, sebaiknya jangan mengadakan perlawanan. Karena orang sudah gila, kalau kita lawan berarti kita juga ikut gila.
Semua para nabi begitu prinsipnya. Tapi kemudian bagaimana kalau nabi ada yang menghina, nabi ada yang mencaci, nabi ada yang memaki? Nabi solusinya, qala rabbi surni bima kadzabun. Nabi berdoa kepada Allah, minta pertolongan sebagaimana ayat Mukminun 39. Rasul itu berdoa, Rabbin surni, ya Tuhanku, unsurni, tolonglah aku, bima kadzabun, karena mereka mendustakan aku. Itu senjatanya. Bukan ngelawan, bukan golok, bukan celurit, bukan tombak, tetapi doa. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Kenapa sih? Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Kenapa? Lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.